Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di rumah Ezi Aiza. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu Allah mudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, aku mau sharing kegiatanku di rumah. Ini pada pagi hari anakku udah siap berangkat sekolah. Aku nggak sempat record persiapan bekal dan sarapannya ya. Ini anakku udah mau berangkat sekolah, anak pertamaku. Dan lanjut, ini Aiza sedang bermain water beads. Jadi water beads ini bahannya seperti kristal polimer, dimana dia kalau kita rendam air bentuknya akan membesar lebih dari 100 kali lipat teman-teman. Jadi bentuk awalnya itu sangat kecil ya. Nanti coba aku sematkan, fotokan, dan aku belinya ini di Shopee. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, kegunaan water beads ini merupakan salah satu media untuk anak bermain sensory play. Karena sensory play ini aktivitas yang menurut aku memang sangat penting untuk melatih dan melibatkan indera-indera yang ada pada anak, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan dengan bermain tekstur ya. Nah, sebenarnya banyak media untuk bermain sensory play itu, tapi ini Aiza lagi menggunakan media water beads ini. Tapi ketika anak bermain water beads ini harus benar-benar kita awasi ya teman-teman, karena tetap harus dalam pantauan orang dewasa. Khawatirnya anak tertelan atau masuk ke hidung, telinga gitu ya. Naudzubillah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, karena itu harus diawasi benar-benar oleh orang tua. Jadi aku juga aktivitas di rumah kalau anak lagi bermain, ya aku simpan dulu semua aktivitas beberes ya. Aku temenin dulu anakku bermain sekaligus mengarahkan Aiza untuk melatih sensorinya dan motoriknya. Bermain water beads ini bisa mengenalkan anak tekstur ya. Ini teksturnya itu kenyal ketika digenggam. Bahkan kalau diremas dengan kuat, water beads ini bisa hancur. Jadi anak bisa belajar memegang benda yang mudah rusak dengan hati-hati. Selain itu juga mengasah motorik halus. Kegiatan seperti Aiza seperti ini menuangkan water beads ke dalam wadah yang lainnya dengan sendok. Itu bisa melibatkan otot-otot kecil yang ada pada tangannya, dan juga koordinasi atau kerjasama antara mata dengan tangan anak. Anak juga bisa belajar mengenal warna, karena ini terdiri dari berbagai warna ya, atau juga sekalian diajarkan berhitung sederhana ya, berhitung 1 2 3 misalnya 1 sampai 10, dan melatih kesabaran anak ketika memindahkan water beads dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang lanjut ke aktivitasku. Seperti biasa ya, beberes tadi kegiatan Aiza setelah A-nya berangkat. Nah, ini pada sore harinya aku belum sapu-sapu teras nih. Kita aktivitasnya langsung ganti ya ke kegiatan ibu rumah tangga. Dan ya seperti ini, aku sapu-sapu teras dulu karena memang bagian teras ini yang paling sering kotor dan paling mudah kotor karena dia ada di luar gitu ya. Jadi debu-debu itu paling banyak di area ini. Jadi sehari itu nyapu pagi dan sore biasanya, karena kalau nggak disapu sehari aja, aduh itu udah bener-bener kayak rumah kosong kayaknya. Biasanya aku kalau weekendan suka keluar rumah Sabtu Minggu, nanti Minggu sorenya pulang. Waduh, ini teras tuh udah kayak rumah yang nggak keurus gitu loh teman-teman, karena memang debunya itu sangat banyak. Dan angin di daerah perumahan ini juga besar ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya ini udah masuk mulai musim penghujan, jadi nggak terlalu banyak debu sih. Segini tuh nggak terlalu banyak debu. Oke,
Aktivitasku ya seperti ini aja ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga banyak sekali merangkap job desk, merangkap tugas ya, tugas beberes, tugas ngasuh anak, tugas membimbing anak, menjadi guru juga, menjadi koki juga, walaupun semuanya bukan yang expert gitu ya, bukan ahlinya. Misalnya aku juga bukan ahlinya memasak, tapi ya belajar masak juga. Bukan ahlinya beberes, tapi juga ya mau nggak mau harus beberes ya, karena tanpa ART. Lanjut, aku mau sapu teras yang bagian sini. Ini aku rapikan dulu jemuran. Tadi udah aku angkatin baju-baju yang udah keringnya. Jadi jemurannya ini bisa diatur gitu kepanjangannya, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Jadi bisa lebih hemat tempat tapi juga tetap berfungsi sesuai dengan kebutuhan menjemur kita. Nah, ini tadi bekas Aiza main water beach, ada sisa-sisa sedikit yang berjatuhan. Dan aku biasanya memang main sama anak-anak itu kegiatannya di sini di teras. Ini ada dipan ya, dipan balai ya mungkin. Balai gitu teman-teman, dan ini berguna untuk aku sama anak-anak main duduk-duduk di sini. Bermain yang memang perlu lahan di luar rumah gitu ya, misalnya bermain air biasanya di area ini, sekaligus juga untuk tempat simpan motor, simpan kendaraan di sini. Oke, udah selesai ini sapu-sapu terasnya. Dan aku lanjutkan mengelap-ngelap area laundry room ini ya, karena memang tempatnya di garasi jadi udah pasti ini debunya juga banyak. Oh iya teman-teman, sedang apa nih nonton video aku? Apa sedang beberes juga sama seperti aku? Atau mungkin ada yang sedang rebahan, sedang santai? Aku temenin sambil beres-beres ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah setia nonton Rumah Ezi Aiza. Walaupun videonya video recehan ibu rumah tangga yang kegiatannya pasti berulang ya teman-teman, yang udah sering nonton vlognya ibu rumah tangga pasti isinya tidak jauh dari beberes, masak, dan ngasuh anak gitu ya. Semoga apa yang ditampilkan pada video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walaupun hanya sedikit ya. Setidaknya semoga teman-teman bisa semangat beberes atau bisa sharing juga di kolom komentar tentang aktivitas ibu rumah tangga ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, yang sudah memberikan komentar yang positif pada postingan video Rumah Ezi Aiza, dan juga yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Salam kenal dan semoga teman-teman gak bosen nontonin video Rumah Ezi Aiza. Kita kembali ke video ya teman-teman. Tuh ini debunya itu kotor banget. Ini mesin cucinya aku lap seperti ini tuh sampai kotor banget. Dan aku belum beli sarung mesin cuci lagi. Sarung yang dulu itu udah rusak, udah setahun lebih. Ada sobekan, akhirnya merembet gitu sobekannya. Jadi aku ini masih belum disarungin. Jadi debunya itu nempel di area mesin cucinya. Aku bersihkan dulu, dan aku biasanya membersihkan mesin cuci itu paling seminggu sekali gitu ya teman-teman, ngelap-ngelap gitu di area luar ini sekalian dengan membersihkan teras. Biasanya aku juga bersihkan area mesin cuci. Alhamdulillah udah selesai beres-beres terasnya, udah cukup bersih. Aku mau lanjutkan aktivitas di malam harinya karena ini hari Jumat, jadi suami itu pulangnya biasanya lebih malam. Jadi habis maghrib aku langsung ke dapur. Aku mau masak dadakan aja. Lagi pengen banget recook resepnya dari Chef Wilgos. Kalau nggak salah ada teman-teman di YouTube Short, aku pernah lihat, pernah mampir gitu ya, pernah lewat di beranda YouTube. Ini resepnya sebenarnya simpel banget dan aku penasaran rasanya. Ini namanya ayam kukus jahe chili oil. Nah, kebetulan aku lagi punya stok ayam di kulkas. Ini paha ayam ada 3 potong lagi sisaan sebelumnya aku masak sop. Nah, ini aku pengen coba ayam kukus.
Ini dimarinasi dulu ayamnya, aku marinasi sama saus tiram, kemudian tepung maizena, dan tadi juga ada minyak wijen. Kalau di resep aslinya sih harusnya pakai kecap asin ya, karena aku nggak ada nih stok di rumah, jadi aku pakai kaldu bubuk aja. Terus juga aku tambahkan merica 1 sendok. Dan udah deh, tinggal dimarinasi aja, diremas-remas dulu supaya bumbunya meresap. Diremas-remas ke semua bagian paha ayamnya. Ini tanganku bersih ya. Kemudian didiamkan dulu selama 30 menit. Ini aku masukkan dulu ke kulkas biar aman, khawatirnya Aiza tiba-tiba pengen ditemenin gitu, terus nanti jadi kelamaan, mending dimasukkan kulkas dulu supaya aman. Nah, ini untuk chili oilnya hanya pakai bawang putih, sedikit jahe, dan juga rawit merah teman-teman. Setelah dichopper, bahan chili oilnya dipindahkan dulu, kemudian ditambahkan cabai bubuk atau cabai tabur. Ini aku pakainya bon cabai ya, 1 sendok makan. Terus ditambahkan seasoningnya, kaldu bubuk dan gula pasir. Ini aku sambil panaskan minyak goreng ya untuk disiram ke cabai tadi. Dan gak lupa juga bahan chili oilnya diaduk-aduk. Kemudian setelah minyak gorengnya benar-benar panas, disiramkan. Ternyata bikin chili oil kayak gini tuh enak banget teman-teman ya. Aku baru coba pakai jahe sedikit. Wah, rasanya wangi dan enak banget. Nah, ini lanjut ya, sebelum dikukus, setelah dimarinasi tadi ayamnya selama kurang lebih 30 menit, kemudian dikukus dan ditaburin dulu daun bawang juga irisan jahe. Siapkan kukusan dan udah deh, tinggal dikukus kurang lebih selama 35 menit ya. Aku sekitar 35 menit ngukusnya dengan api sedang. Setelah 35 menit selesai. Tara, ini dia ayam kukus jahe. Wah, aku kira bumbunya itu nggak akan meresap ya teman-teman. Ternyata hasilnya itu kaldu ayamnya tuh keluar, dan ini banyak kuahnya ya. Kuah bukan dari air tapi dari kaldu ayam. Dan rasanya tuh enak banget. Bumbunya meresap sampai ke bagian dalam dan matang merata. Apalagi ditambah dengan chili oilnya. Aduh, mantep banget teman-teman. Untuk teman-teman yang suka daging ayam, kayaknya wajib coba deh resep ini. Nanti resepnya aku simpan di kolom deskripsi ya. Dan ini aku coba disiapkan untuk makan malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video rumah Ezi Aiza kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video rumah Ezi Aiza yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.